Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya semata karena nikmat dari rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian kita bisa berjumpa kembali di masjid yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang penuh mulia ini, sehingga kemudian kita dapat bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita tak lupa untuk mengaturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa istiqomah meniti jalan beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwani fillah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya manusia di muka bumi ini tentu tidak akan dapat lepas dari yang namanya berbagai macam musibah, berbagai macam cobaan dan juga ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui cobaan yang diberikan tersebut ini adalah bermaksud untuk menyaring golongan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mana di antara mereka yang termasuk hamba Allah yang bertakwa, dan juga mana di antara mereka yang tergolong hamba Allah yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus solihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya itu ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya juga ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Surah Al-A'raf ayat 168. Ikhwani fillah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk umat manusia, khususnya kita yang ada di dalam masjid yang penuh berkah ini insyaallah, yaitu adanya bermacam-macam fitnah. Yang paling sering membuat anak manusia itu tergelincir daripada fitnah tersebut, di antaranya ada 3. Yang pertama adalah fitnah harta, yang kedua adalah fitnah tahta, dan yang ketiga adalah fitnah wanita. Maka jarang kita temui manusia yang awalnya itu adalah soleh, maka pada akhirnya kemudian berbalik daripada keimanannya karena disebabkan terlena oleh fitnah tersebut. Yang pertama, fitnah harta. Harta ini adalah merupakan suatu ujian atau satu ujian yang bisa dikatakan ujian yang terdahsyat. Ujian yang terdahsyat bagi kalangan manusia. Bahkan ada muslim yang awalnya taat, itu pun terpaksa harus lepas daripada keimanannya. Ini disebabkan karena menjadi tawanan harta tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu mendapatkan yang namanya ujian, dan ujian pada umatku itu adalah al-mal, yaitu harta. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi sebagai muslim, tentunya kita harus merenungkan kembali wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu beliau nasihatkan kepada para sahabat saat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang dari Bahrain dengan membawa upeti. Bergembiralah dan harapkanlah apa-apa yang akan menyenangkan kalian. Maka demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi aku khawatir akan dibentangkan dunia atas kalian sebagaimana telah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian pun berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka berlomba-lomba padanya. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka menjadi muslim yang kaya itu tentunya penting, sebab dengan harta dan kekayaan maka banyak ibadah dan amal soleh yang bisa dilakukan, seperti misalnya bersedekah, berinfak, berhaji, membantu yang fakir miskin dan lain sebagainya. Bukan kemudian sebaliknya, kita menjadi budak harta sehingga berlomba-lomba mengumpulkannya, bahkan cenderung menghalalkan segala cara, dan dengan harta itu bahkan justru membuat kita menjadi orang yang bakhil dan orang yang pelit. Ikhwani fillah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah fitnah tahta. Jadi ujian yang kedua ini juga tidak kalah berbahayanya dari yang pertama.
Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati dari fitnah yang namanya tahta, jabatan, atau juga mungkin bisa dikatakan kedudukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamata yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian dari Ka'ab juga bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanam bi afsadalaha min harsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan rusaknya agama seseorang itu karena disebabkan rakusnya seseorang kepada harta dan kedudukan. Lebih parah dari rusaknya tubuh kambing yang dicabik-cabik oleh dua serigala lapar dan yang rakus. Padahal dua serigala yang kelaparan itu pasti akan menjadi teramat buas saat melihat seekor kambing. Keduanya akan saling berebut kambing tersebut untuk segera dimakan. Kerakusan dan kebuasan dua serigala tersebut pasti akan segera yang namanya mencabik-cabik tubuh kambing yang awalnya utuh, sehingga berakhir dalam keadaan rusak, tercabik-cabik. Ikhwani fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kekuasaan itu adalah tentunya bisa menjadi ladang amal, menjadi ladang amal kebaikan, manakala itu dijalankan dengan amanah. Kalau disederhanakan, amanah itu adalah tanggung jawab profesional, dan dimaknai juga sebagai jalan pengabdian, bukan kemudian malah merasa sebagai aji mumpung, seenaknya berkuasa dan semena-mena. Bahkan kekuasaan itu hanya dijadikan alat untuk mencapai kepentingan daripada kepentingannya sendiri, bahkan sampai kepada memperkaya diri. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Yang ketiga adalah fitnah wanita. Di setiap zaman tentu pasti kita akan temui, kita akan menjumpai bukti nyata bahwa salah satu ujian terberat juga bagi manusia adalah ujian dari yang namanya lawan jenis. Kita lihat ahli ibadah pun juga ada yang terpeleset karena godaan daripada lawan jenis tersebut. Perdamaian dan peperangan juga bisa timbul, itu karena disebabkan atau dipicu oleh lawan jenis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnah
adarra 'alal rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan ujian sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain daripada wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, "Fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnah bani Israil kanat fin nisa." Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita, karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel itu adalah karena wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwani fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan bermaksud kemudian merendahkan harkat dan martabat seorang wanita, karena ad-dunya mata wa khairul mata mar'atun salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Hanya saja ketika dalam keadaan kaya, dalam keadaan berpangkat, seseorang terkadang juga lupa dan sulit untuk menahan diri dari nafsu syahwat terhadap lawan jenis. Cerita tergelincirnya seseorang ke dalam jurang kehancuran itu karena sebab wanita. Ini juga sudah sering kita dengar. Ikhwan fillah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat kita sangkal bahwa fitnah harta, fitnah tahta, dan juga fitnah wanita ini adalah ujian yang teramat berat. Maka sudah barang tentu jangan pernah sedikit pun kita menyepelekan tiga fitnah tersebut, karena kita tidak tahu ada di antara fitnah harta, tahta, dan wanita tersebut mana yang akan Allah Subhanahu wa taala kemudian timpakan kepada kita. Bahkan bukan mustahil dalam satu waktu sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kita dengan tiga fitnah tersebut. Maka yang harus kita lakukan yaitu senantiasa selalu membentengi diri kita ini dengan iman yang kokoh, agar kita tidak terombang-ambing saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan badai fitnah daripada harta, tahta, dan wanita tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggapai surga memang tentunya sangat tidak mudah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahawat." Surga itu diliputi hal-hal yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang sesuai dengan keinginan syahwat. Hadis riwayat Muslim. Maka semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan iman kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah dan ujian. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min da'wati la yastajab lah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.